Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman mahasiswa? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, langsung saja pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana perspektif studi kasus dan terapeutik dalam bimbingan dan konseling. Sebelum meninjau tentang tinjauan perspektif studi kasus dan tujuan terapeutik dalam bimbingan dan konseling, penting bagi kita bersama untuk memahami terkait tentang asumsi dasar teoritis. Jadi perlu kita ketahui bahwa perspektif terkait teoritis itu sangat menentukan fokus yang dicari dan yang dilihat dalam proses konseling. Komponen tersebut tentunya menentukan fokus jalannya terapi dan mempengaruhi pilihan strategi serta prosedur terapeutik konseling. Untuk itu, setiap konselor dalam proses mengembangkan proses konseling penting untuk konselor memperhatikan asumsi dasar teoritisnya. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana asumsi dasar teoritis dapat mempengaruhi praktik konseling? Jadi begini, ada beberapa dimensi atau komponen yang perlu difahami oleh konselor, yaitu terdiri dari berbagai atau beberapa perspektif. Yang pertama, perspektif asesmen terhadap klien. Yang kedua adalah tujuan penting dalam terapi. Yang ketiga adalah strategi atau teknik yang digunakan guna mencapai tujuan konseling. Lalu yang keempat adalah saling berbagi tanggung jawab atau peran dan tugas dalam hubungan antara konseling dan konselor. Dan tentunya yang terakhir adalah peran sebagai konselor ini sangat ditentukan oleh orientasi teoritis dari pendekatan konseling yang konselor gunakan. Baik, selanjutnya salah satu cara memahami asumsi dasar yang mendasari orientasi teoritis yaitu dengan mempertimbangkan 6 kategori pendekatan konseling. Apa saja 6 kategori pendekatan itu? Yang pertama adalah pendekatan psikodinamik. Pendekatan ini lebih menekankan kepada wawasan dalam terapi. Artinya yang menggunakan pendekatan ini biasanya adalah terapi psikoanalisis dan terapi Adlerian. Lalu yang kedua adalah pendekatan pengalaman dan orientasi yang menekankan pada hubungan emosi dan pengalaman subjektif dari konseli atau klien. Pendekatan ini biasa digunakan oleh terapi eksistensial humanistik, lalu pendekatan terapi client center, dan yang ketiga adalah pendekatan terapi Gestalt. Lalu selanjutnya adalah pendekatan kognitif dan perilaku yang menekankan pada peran berpikir yang cenderung berorientasi pada tindakan. Pendekatan yang ketiga ini biasanya dirujuk oleh terapi behavior, terapi rasional emotif behavior terapi, lalu terapi kognitif, dan terapi realitas. Baru yang keempat adalah terapi feminis. Terapi feminis ini lebih menekankan pada hubungan egaliter. Maksudnya egaliter di sini adalah kesetaraan yang ruang lingkupnya biasanya berkaitan dengan gender. Selanjutnya aktivitas sosial dan politik untuk memerangi penindasan terkait gender itu tadi. Biasanya pendekatan yang digunakan adalah pendekatan terapi feminis. Lalu yang kelima adalah pendekatan postmodern. Pendekatan postmodern ini lebih simpel lagi, lebih ringkas, lebih terapi singkat yang berfokus pada solusi, atau mungkin teman-teman semuanya lebih mengenal sebagai solution focus brief counseling. Lalu yang keenam ada terapi keluarga. Terapi keluarga ini lebih menekankan pada pemahaman individu dalam keseluruhan sistem, yang mana sistem tersebut, individu tersebut menjadi bagian yang ada di dalamnya. Tentu perlu diketahui, teori-teori konseling kontemporer berdasarkan perspektif multikultural, cikal bakalnya itu didasarkan pada orientasi budaya barat untuk teori-teori konseling, yang mana output yang dihasilkan dari teori-teori tersebut berfokus pada nilai-nilai seperti pilihan individu, bagaimana individu memutuskan sebuah pilihan, lalu keunikan individu, penegasan diri, pengembangan diri, dan penguatan ego individu. Tentunya pendekatan terapeutik antara barat dan non-barat pasti berbeda. Pendekatan terapeutik barat berorientasi pada perubahan individu, sedangkan pendekatan non-barat
lebih berfokus pada kerangka sosial dibandingkan dengan perkembangan individu. Jadi, bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya adalah teknik konseling yang diintegrasikan dengan beberapa pendekatan model konseling mungkin perlu dimodifikasi ketika diterapkan pada kelompok etnis atau budaya yang berbeda. Next, bagaimana penggunaan teknik dari semua pendekatan konseling? Pada dasarnya sebenarnya apapun teknik yang konselor terapkan, penting untuk selalu memperhatikan kebutuhan klien. Sebagai seorang konselor, sebaiknya memikirkan cara untuk mengambil teknik dari semua pendekatan, sehingga konselor dapat bekerja dengan klien dalam semua tingkatan perkembangan. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya proses terapi cenderung mengalihkan fokus dari eksplorasi perasaan ke eksplorasi sikap, proses berpikir, nilai-nilai dan keyakinan dasar dari konseli atau klien. Lalu selanjutnya fokus konselor baru membantu mengembangkan program rancangan tindakan di mana konseli dapat bereksperimen dengan cara perilaku-perilaku baru yang telah disepakati bersama dalam proses konseling, baik selama sesi konseling berlangsung maupun di luar sesi konseling. Lalu selanjutnya untuk melihat efektivitas, tentunya efektivitas dari proses konseling akan lebih punya nilai lagi apabila konselor melibatkan anggota keluarga serta orang lain yang dianggap memiliki hubungan erat, dan tentunya tidak lupa melibatkan tindakan sosial atau interaksi sosial klien pada lingkungannya. Selanjutnya, menurut beberapa praktisi konseling, teknik konseling yang digunakan hendaknya berfokus pada teknik kognitif, perilaku, dan modifikasi teknik emosi yang sesuai untuk klien. Itu penting karena pada dasarnya terkait tentang problematika itu sebenarnya tidak jauh antara mind, body, and soul. Melanjutkan pembahasan mengenai perspektif tentang asesmen. Baik, beberapa pendekatan konseling menekankan pentingnya melakukan asesmen secara komprehensif pada konseli atau klien. Tujuannya sebagai langkah awal dalam proses terapeutik. Alasannya apa? Alasannya ini adalah tujuan dari beberapa tahapan konseling tidak dapat dirumuskan dan strategi yang tepat tidak dapat dirancang apabila gambaran menyeluruh dari fungsi klien di masa lalu dan sekarang belum terbentuk. Berikut konseptualisasi problematika individu serta informasi yang perlu dikumpulkan selama tahap awal pada tiap-tiap terapi. Yang pertama, psikoanalisis. Psikoanalisis berasumsi bahwa perkembangan kepribadian normal yang pada individu didasarkan pada penanganan secara efektif dengan tahapan perkembangan psikoseksual dan psikososial yang berurutan. Konselor di sini berfokus pada riwayat awal klien sebagai upaya untuk memahami bagaimana situasi masa lalu klien, lalu berkontribusi atau berdampak pada problematika yang terjadi pada saat ini. Pendekatan ini menekankan pentingnya teknik asesmen atau penilaian yang tentunya komprehensif sebagai dasar untuk memahami dinamika kepribadian dan asal mula gangguan emosional yang terjadi pada konseli atau klien pada saat ini. Selanjutnya, terapi Adlerian. Beberapa penganut paham Adlerian ini lebih memilih untuk terlibat dalam proses penilaian atau asesmen yang lebih terstruktur, yakni menggunakan angket atau kuesioner gaya hidup yang sangat rinci dengan mengumpulkan informasi mengenai keluarga asal klien atau konseli, lalu hubungan orang tua, hubungan saudara, dan nilai-nilai keluarga yang ada pada konseli atau klien. Hal tersebut bertujuan untuk melihat persepsi klien atau konseli tentang kehidupan dan konteks di mana gaya hidup yang unik mampu berkembang, mampu mencakup pandangan seseorang tentang diri sendiri, orang lain, dan dunia yang ada pada konseli itu sendiri. Terapi eksistensial. Konselor yang berorientasi pada eksistensial berpedoman bahwa cara untuk memahami klien adalah dengan menangkap esensi dari sudut pandang klien itu sendiri. Tujuan utama dari asesmen klinis eksistensial humanistik ini adalah
untuk memahami asumsi yang digunakan klien dalam menyusun keberadaan mereka hidup di dunia ini. Terapi person center. Dengan perspektif yang sama seperti pendekatan eksistensial, terapi person center ini atau client center ini mempertahankan bahwa penilaian dan diagnosis klasik dianggap tidak efektif karena menggunakan cara eksternal untuk memahami klien. Pendekatan person center percaya bahwasanya yang pertama, sudut pandang terbaik untuk memahami orang lain adalah melalui dunia subjektif atau internal dari konseli. Yang kedua, konselor tentunya dengan pendekatan diagnosis klasik dapat menjadi sibuk dengan riwayat klien dan tentunya sangat akan mengabaikan sikap dan perilaku klien saat ini. Dan yang ketiga adalah terapis dapat mengembangkan sikap menghakimi, terlalu banyak bergeser kepada arah memberitahu, menasehati atau menghakimi klien apa yang harus mereka lakukan. Nah, klien dianggap sebagai orang yang mengetahui dinamika perilakunya menurut person center. Jadi agar perubahan pada konseli atau klien dapat terjadi, klien tersebut harus mengalami perubahan persepsi yang pertama, supaya agar tidak hanya menerima data tentang kondisi mereka saja. Terapi Gestalt. Konselor Gestalt tertarik pada latar belakang klien yang menjelaskan tentang problematika atau permasalahan yang terlihat dan muncul. Konselor Gestalt memperhatikan gangguan dalam fungsi hubungan klien dan hasilnya adalah diagnosis fungsional tentang apakah individu mengalami kepuasan atau bahkan hambatan dalam hubungannya dengan lingkungannya. Pendekatan terapi behavior. Pendekatan perilaku atau behavior ini dimulai dengan penilaian komprehensif atas fungsi atau keberadaan konseli atau klien saat ini, dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang diarahkan ke pembelajaran masa lalu yang terkait dengan pola perilaku saat ini. Ini termasuk penilaian objektif dari perilaku tertentu dan rangsangan yang mempertahankannya seperti apa. Beberapa alasan untuk melakukan asesmen atau penilaian secara menyeluruh pada permulaan terapi itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengidentifikasi masalah perilaku. Yang kedua, identifikasi objektif dalam menilai gejala spesifik klien dan faktor yang menyebabkan klien menjadi seperti saat ini. Lalu yang ketiga, untuk memfasilitasi pemilihan teknik terapeutik yang paling sesuai dengan konseli atau klien. Yang keempat, untuk menentukan jadwal pembelajaran dan pembentukan perilaku baru. Yang kelima, untuk memprediksi progres dan hasil dari gangguan klinis tertentu. Pendekatan kognitif behavior. Penilaian atau asesmen yang digunakan dalam kognitif behavior terapi ini didasarkan pada pemahaman pola berpikir klien atau konseli. Perhatian difokuskan pada berbagai keyakinan yang telah dikembangkan klien atau konseli dalam kaitannya dengan peristiwa tertentu. Dalam hal ini, terapis tidak hanya berfokus pada pengumpulan data tentang peristiwa masa lalu, tetapi juga fokus terhadap bukti-bukti pemikiran serta gangguan kognitif yang salah pada klien. Setelah masalah pola pikir dan keyakinan diri klien telah berhasil diidentifikasi, proses terapeutik secara aktif menantang keyakinan klien tersebut dan bertahap menggantikan keyakinan salah yang lama dengan keyakinan yang lebih konstruktif dan tentunya positif. Terapi realitas. Melalui penggunaan pertanyaan yang terampil, konselor yang berpedoman pada teori realitas membantu klien atau konseli membuat asesmen atau penilaian atas perilaku mereka saat ini. Fokusnya adalah membuat klien melihat secara kritis apa yang mereka lakukan sekarang dan menentukan sejauh mana perilaku mereka saat ini mampu dapat berjalan lebih efektif. Asesmen ini mengarahkan klien untuk memperhatikan pola keinginan, kebutuhan, persepsi, kesuksesan, dan kemampuan pribadi yang tentunya berguna untuk mengevaluasi apakah kehidupan yang diinginkan klien itu bergerak ke arah yang lebih baik dan positif. Terapi feminis.
Klasifikasi problematika atau permasalahan dalam pendekatan ini terletak pada faktor sosial yang menyebabkan disfungsional atau permasalahan pada perilaku klien. Proses assessment menekankan pada konteks budaya dari masalah klien, terutama tingkat di mana apakah klien berada pada keadaan tertindas atau tidak. Nah, beberapa penilaian dan pendekatan terapeutik ini meliputi analisis peran gender, analisis kekuatan individu, latihan menyampaikan pernyataan, dan demistifikasi terapi. Demistifikasi itu adalah suatu upaya untuk menghilangkan sesuatu yang selama ini dianggap mitos. Kurang lebih seperti itu. Pendekatan postmodern. Penekanan pada pendekatan ini ditempatkan pada kompetensi individu dan membangun hubungan dengan klien atau individu di mana mereka menjadi relasi yang dianggap mampu dalam upaya menyelesaikan masalah dalam tahapan proses konseling tanpa melihat apa yang salah dengan individu tersebut. Pendekatan ini lebih berfokus pada kekuatan atau kemampuan serta sumber daya yang dimiliki oleh individu tersebut. Terapi keluarga. Beberapa praktisi terapi ini membantu klien dalam menelusuri hal-hal penting dari riwayat keluarga klien tentunya, serta mengidentifikasi apakah terdapat masalah dalam keluarga konseli atau individu. Premis yang mendasari pentingnya memahami dan menilai hubungan dalam keluarga ini adalah yang pertama adalah pola perilaku dan komunikasi interpersonal yang dipelajari dalam keluarga individu. Asumsinya akan berdampak pada interaksi sosial di luar keluarga individu atau di lingkungan. Individu mungkin diminta untuk mengidentifikasi apa yang mereka pelajari dari interaksi dengan orang tua mereka, dengan mengamati interaksi orang tua mereka satu sama lain, dan mengamati bagaimana orang tua berinteraksi dengan tiap-tiap atau saudara-saudara kandungnya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan secara singkat sebagai gambaran tentang perspektif studi kasus terhadap terapeutik dalam bimbingan dan konseling. Apabila ada pertanyaan bisa langsung saja ditanyakan di forum diskusi yang sudah disediakan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.